Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita teruskan pengajian kita dari kitab Al-Adab Al-Mufrad. Tadi pagi sampai hadis ke-28, sekarang kita masuk ke hadis 29, bab ke-15, babu uqubati uquqil walidaini. Ai hadza utawi iki kubab nerangaken tentang siksane wong sing duraka kepada kedua orang tua. Haddatsana wa ceritaken ing kita sapa Abdullah ibnu Yazid. Abdullah ibnu Yazid qala ngendika sapa Abdullah, haddatsana ceritaken ing kita sapa Uyainah. Uyainah tu bin Abdurrahman, Uyainah bin Abdurrahman an abihi saking bapake Uyainah, an Abi Bakrah saking Abu Bakrah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam sangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala ngendika sapa jeneng Nabi, ma min dzambin ajdaru ay yu'ajjilallahu li sahibihi al-uqubata ma'a ma yuddakharu lahu. Ma min dzambin ora ana setengah saking dosa ajdaru kang luwih pantes ayu ajjila yen to den cepetaken atau yen to nyepetaken, ayu ajila yen to nyepetaken sapa Allah ayu ajila yen to nyepetaken sapa Allah li sahibihi maring wong kang duweni dosa al-uqubata nyepetaken ing napa al-uqubata ing siksane ma'ama besertane bareng yuddakharu kang masih den simpen lahu tetep keduwe man. Jadi Rasulullah bersabda, tidak ada satu dosa yang lebih pantas untuk disegerakan ukubahnya, untuk disegerakan siksaannya dibanding dosa-dosa ini, kan itu. Apa itu? Minal baghyi wa qati'atir rahimi. Minal baghyi yaitu orang yang melampaui batas, orang yang zalim. Baik yang zalim itu adalah masyarakat biasa kepada pimpinannya atau pimpinan itu kepada masyarakatnya, baik antara pemimpin yang dipimpin atau yang dipimpin kepada pemimpinnya. Jadi manakala orang itu melampaui batas, dia berbuat zalim, tidak memberikan hak sebagaimana mestinya, maka dia layak untuk disiksa, tidak hanya besok di akhirat, tapi siksaan itu juga disegerakan, ditimpakan ketika di muka bumi ini. Yang kedua apa? Yang kedua adalah waqati'atir rahimi, yaitu orang yang memutus tali persaudaraan. Apa sih yang namanya silaturahim itu? Rasulullah sudah memberikan batasan. Laisal wasil bil mukafi walakinal wasil idza quti'a rahimuhu wa shalaha. Itulah silaturahim. Tidak disebut silaturahim manakala orang itu hanya membalas. Misalkan saya datang ke rumah sampean, terus sampean datang ke rumah saya membawa tahu takwa, sampean datang ke rumah saya membawa pelem. Itu namanya bukan silaturahim. Yang pasti silaturahim tidak seperti itu. Tetapi namanya silaturahim kata Rasulullah, idza quti'a rahimuhu wa shalaha. Ketika apa? Ketika rasa kasih sayang. Jadi orang-orang yang punya hubungan kekerabatan itu ada perasaan terputus, kasih sayang itu terputus, orang yang menyambung keterputusan hubungan kasih sayang, itulah yang namanya silaturahim. Itulah silaturahim yang pasti menurut apa? Menurut batasan yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu wajar kiranya manakala orang yang silaturahim itu akan dilapangkan rizkinya dan akan dikenang nama baiknya. Karena apa? Karena orang yang melaksanakan silaturahim, orang yang bisa memutus, orang yang bisa menyambung tali persaudaraan yang mengalami keterputusan itu biasanya orangnya merasa bahagia.
Jadi kalau ada orang yang dengan orang lain itu apa ya, tukar padu kan, itu berselisih dan dia tidak bersedih, bahkan dia merasa gembira, berarti secara psikologis orang ini bermasalah kan? Bermasalah. Tetapi yang natural, yang alami itu adalah manakala orang bisa memudahkan orang lain, manakala orang itu bisa menjadikan orang lain itu sukses, manakala bisa menyambung tali persaudaraan yang sekian lama terputus, dan orang yang seperti ini bahagia, maka itulah yang sesuatu yang alami. Jadi yang pertama bahwa tidak ada dosa yang pantas untuk disegerakan siksaannya dibanding dua hal itu, ya, dibanding dua hal itu. Yaitu yang pertama tadi apa? Orang yang melampaui batas, yang kedua adalah orang yang memutus silaturahim. Haddatsana Hasan ibnu Bishr, haddatsana Hasan ibnu Bishr, haddatsana ceritani kita sapa Hasan bin Bishr, Hasan bin Bishr. Qala kita sapa Al Hasan, haddatsana ceritani kita sapa Al Hakam ibnu Abdul Malik, Al Hakam ibnu Abdul Malik an Qatadah sang Qatadah anil Hasan sang Hasan an Imran bin Husain sang Imran bin Husain. Qala kita sapa Imran, qala ketika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dawuh, Rasulullah niku tangklet, mata kuluna fi zina wa syurbil khamri was sariqati. Mata kuluna mau tayo apa takuluna padha ngucap sira kabeh fi zina indal masalah zina, wa syurbil khamri lan minum khamr, was sariqati dan mencuri. Rasulullah itu tanya kepada para sahabat, bagaimana pendapatmu terkait dengan zina? Bagaimana pendapatmu terkait dengan orang yang meminum khamar? Bagaimana pendapatmu orang yang mencuri kan itu? Ketika para sahabat ditanya oleh Rasulullah dengan 3 pertanyaan itu, qulna, monggo jawab kita. Jadi Imran bin Husain dan teman-teman itu menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah wa rasuluhu Allah iku a'lamul we, ngerti. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Rasulullah itu. Qala maqanu ngendika sapa jeung Nabi, hunna utawi zina, minum khamr dan mencuri itu al-fawahishu termasuk beberapa perbuatan keji. Wa fihinna lan iku tetep ing dalem zina, minum khamr dan mencuri al-uqubatu utawi enek siksane. Napa siksane? Kalau dia zina muhsan, maka apa? Hukuman bagi orang yang melaksanakan zina muhsan itu apa? Dirajam. Dirajam itu seperti apa sih? Jadi tubuhnya itu dibenamkan di tanah sekitar segini, terus dilempari batu-batu kecil sampai meninggal. Itu zina muhsan. Zina muhsan itu siapa? Zina muhsan itu adalah orang yang melaksanakan zina dan dia sudah pernah bersuami atau beristri. Nah, kalau dia tidak muhsan, kalau masih jejaka atau masih gadis dan melaksanakan zina, maka hukumannya apa? Dijilid, dipukul. Minum khamr apa hukumannya? Ya dipukul itu, dijilid, dipukul. Sementara kalau mencuri, kalau yang dicuri itu ada senilai 1 nisab dan barang yang dicuri itu sudah ditempatkan pada tempat yang semestinya, kok tetap dicuri, maka apa hukumannya? Dipotong tangannya. Sekali mencuri dipotong tangannya, tangan kanan. Nanti kalau pada kesempatan berikutnya ternyata masih mencuri lagi, maka dipotong kaki kirinya sampai ke ugel-ugelan itu. Nanti kalau sudah gitu kok tetap masih mencuri lagi, dipotong ini tangannya sampai ugel-ugelan. Nanti kok masih tetap mencuri lagi, kakinya habis akhirnya kan itu, habis. Maka kalau menggunakan hukum Islam, ya hukum Islam itu, jadi hukuman itu akan membuat orang itu apa ya, ada satu ketakutan untuk mengulangi lagi kan, itu kan sangat kelihatan. Ini berbeda manakala jadi membuat orang jera. Ini berbeda dengan manakala dihukum itu dimasukkan penjara gitu ya, dimasukkan penjara. Jadi seorang pencuri, seorang perampok kalau dihukum dimasukkan penjara. Ketika di penjara ketemu siapa?
ketemu sesama perampoknya. Jadi sama-sama ketika di penjara itu saling asah dan saling asuh. Jadi kalau sebelum dimasukkan penjara itu mungkin dia pencuri kacangan, itu begitu habis di penjara ketemu geng-geng pencuri itu, oh itu akhirnya menjadi pencuri yang profesional kan itu. Jadi gitu, ada kelemahannya memangnya. Jadi hukumannya dimasukkan penjara itu ada kelemahannya. Yang paling jelas dalam Islam ya seperti itu. Mencuri, potong tangannya kan itu ya, seperti itu. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala eling-eling unabbiukum ana ta arep nceritani ingsun kum sira kabeh. Apakah kamu sekalian tidak ingin saya kasih cerita? Kalau di bahasa Indonesia gitu. Bi akbaril kabair, dengan luwih gedene pira-pira dosa gede. Apa itu kata Rasulullah? Asyirku billahi, asyirku yaiku nyekutuaken billahi ing Allah Ta'ala kamu walur sapa Allah. Wa uququl walidaini, lan duraka dumateng tiang sepah kalih. Nah, duraka. Jadi jangan bikin orang tua kita itu menangis gara-gara perilaku kita. Nah, itu bagian dari duraka nih. Durhaka. Makanya kan dulu kan ada kan hadis yang sudah kita baca itu, ada seorang datang kepada Rasulullah ya, di satu kesempatan itu akan mengikuti hijrah, jadi berbaiat untuk ikut hijrah, dan akhirnya ditanya, apakah saudara masih punya orang tua? Oh iya, masih punya ibu. Pulanglah, dan jihadmu adalah apa? Jihadku itu adalah berbakti kepada ibu. Ada lagi yang menceritakan bahwa dia ingin ikut berjihad, ya, dan dia kasih tahu jihadnya mana, ya ikut Rasulullah hijrah itu. Dia kasih tahu bahwa ketika saya tadi berangkat, ayah dan ibuku menangis, tidak rela. Maka kata Rasulullah, pulang, bikin orang tuamu menjadi tersenyum sebagaimana engkau telah membuat kedua orang tuamu menjadi menangis. Nah, gitu. Terus uququl walidain itu termasuk dosa besar. Wa kana ana sapa Rasulullah iku muttaqian, wong kang layah-layah. Jadi ketika ngendika itu, ala unabbiukum bi akbaril kabair, terus mengatakan asyirku billah wa uquqil walidain, itu Rasulullah itu ketika duduknya itu sambil sandaran ya. Ya sandaran kayak gini lah, atau layah-layah gitu. Tapi begitu menyampaikan dua hal itu, akhirnya Rasulullah itu duduk dengan tegak ini. Jadi fahtafadza makanuli lungguh tegak, terus Rasulullah mengatakan qala itu Rasulullah wazuru, dan berkata bohong. Nah ini kan itu pembohong, itu dosa besar, itu dosa besar. Orang itu tidak boleh bohong walaupun dalam rangka untuk membuat orang lain ketawa kan itu ya. Jadi penceramah itu kalau membuat lucu hanya dalam rangka lucu dan apa yang materi ceramahkan itu berbohong, oh itu dosa, itu jadi dosa. Tidak boleh orang itu tidak boleh berbohong walaupun toh hanya gurauan, hanya untuk humor, itu tidak boleh kan? Tidak boleh seperti itu. Jadi tiga hal itulah yang termasuk dosa besar itu: asyirku billah, uququl walidain, dan qauluz zur, perkataan yang bohong. Kita teruskan, babu bukail walidaini, babu bukail walidaini ay hadza iku bab nerangaken tentang nangise kedua orang tua. Haddatsana ceritakeun ing kita sapa Musa qala kita sapa Musa, haddatsana ceritakeun ing kita sapa Hammad bin Salama an Ziyad bin Mikhrab, sang Ziyad bin Mikhrab, Antoisalah An-Nausad tulis Toisalah iku sami amidang taun sapa Toisalah Ibnu Umar yaqulu, hal ngendika sapa Ibnu Umar, bukaul walidaini minal uquqi wal kabair, bukaul walidaini utawi nangisaken wong tuwa loro iku minal uquqi, terus setengah saking sifat duraka, perbuatan durhaka, wal kabair lan termasuk dosa besar kan itu. Makanya dalam posisi kayak apapun harus senantiasa minta restu kepada kedua orang tua. Nah, ngoten. Kados kula mboten kagungan bapak, mboten kagungan ibu.
kedua orang tua saya sudah wafat semuanya kan itu. Jadi kalau saya apa-apa ya saya minta izin ke mertua kan itu orang tua saya. Saya ngasih tahu kakak ipar saya karena kedua kakak saya juga sudah meninggal kan itu. Jadi ya orang yang dituakan kita minta izin, minta pendapat kan itu. Jadi bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal? Ya kita doakan kalau warga Nahdliyin dikirimi pahala membaca Al-Quran kan itu, membaca tasbih, membaca tahlil, membaca tahmid kan itu, kita kirimkan pahalanya, namanya ihda'u thawab lil mayyit ya. Ihda'u thawab lil mayyit. Bagi orang Ahlussunnah wal Jamaah sampai Madzhab Hanafi sampai, Madzhab Maliki agak ragu-ragu di antara sampai atau tidak. Tapi Madzhab Maliki berpendapat karena sampai tidaknya pahala kepada mayit itu adalah barang yang gaib, maka sebaiknya dijalankan. Madzhab Syafi'i, jadi kalau Ashabus Syafi'i tidak sampai, tapi kebanyakan dari Madzhab Syafi'i dan Imam Syafi'i sendiri mengatakan sampai. Madzhab Hambali sampai. Bahkan Imam Hambali pernah mengatakan, Imam Ahmad bin Hanbal, wa idza dakhaltum maqabir faqra'ul Qur'an. Ketika kamu sekalian masuk ke kuburan, maka bacakan Al-Qur'an. Siapa lagi? Ibnu Taimiyah sampai. Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin itu adalah pernah jadi mufti di Arab Saudi. Itu sampai juga kan itu, sampai. Apakah ada yang tidak sampai? Ya ada. Komunitas Islam yang menamakan dirinya Salafi itu berpendapat kalau mengirimkan pahala membaca Al-Quran kepada mayit itu mereka meyakini tidak sampai. Gitu. Saya pernah ditanya ketika saya dulu kursus di Pare kan itu, tanya, Pali, saya mau tanya, kalau orang mengirimkan pahala membaca Al-Quran kepada mayit itu sampai atau tidak? Saya tanya, sampean mantap sampai atau tidak? Tidak mantap ya berarti nggak sampai kan? Kalau saya mantap sampai. Kenapa kok begitu? Karena Allah sudah firmankan dalam satu hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi, aku Allah itu tergantung apa yang disangkakan oleh hambaku. Nah, ngoten. Seperti itu. Jadi terjadi satu perdebatan. Maka semestinya ikhtilaf, perbedaan seperti ini tidak perlu dibesar-besarkan kan itu, tidak perlu dibesar-besarkan. Banyak ulama-ulama hebat yang berpendapat sampai, tapi ada juga yang mengatakan tidak sampai kan itu ya, ada gitu ya, itu. Jadi membuat nangis kedua orang tua itu termasuk minal uquqi, termasuk sifat-sifat durhaka wal kabair, dosa besar. Kita teruskan babu da'watil walidaini, ai hada, kita terangkan tentang doanya kedua orang tua. Haddatsana Mu'adz bin Fadalah, haddatsana ceritakan kita sama Mu'adz bin Fadalah, qala ketika sama Mu'adz haddatsana Hisham, haddatsana ceritakan kita sama Hisham an Yahya sang Yahya, huwa utawi Yahya iku ibnu Abi Katsir, iku anak lanange Abu Katsir, an Abi Ja'far sang Abu Ja'far, anna satune Abu Ja'far iku sami'a miridangan tangan sapa Abu Ja'far Abu Hurairah tang Abu Hurairah yaqulu halin ketika sapa Abu Hurairah ketika Abu Hurairah qala ketika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika jeung Nabi salah satu da'awatin mustajabatun, talawatu da'awatin utawi telu pira-pira donga iku mustajabatun iku dan ijabai lahunna tetap kedue da'awat tetap kedue donga niku la syakka kang ora ana syak iku mujud kang ora iku mujud fihinna ing dalam mengkono-mengkono salah satu da'awat, ada 3 doa yang pasti akan diijabahi, tidak ada kesangsian, keraguan sedikit pun akan diijabahnya itu. Apa itu? Siapa doa yang seperti apa yang pasti diijabahi itu? Yang pertama adalah da'watul madlumi. Da'watul madlumi yang pertama adalah dongane tiyang ingkang didzalimi, baik yang didzalimi itu orang Islam maupun orang non Islam. Nggih. Jadi oleh karena itu
Kita harus hati-hati jangan sampai berbuat zalim kepada orang lain. Ngoten. Jadi makanya nopo nggih, dalam banyak hal nggih terkait dengan aturan-aturan di Mahat kita ini kan sering saya tanyakan itu. Misalkan terkait pembayaran saya tanya, bayar semanten itu kelarangan napa mboten kan itu. Saya tanya juga kalau menu makanannya itu gimana, sudah layak atau masih kurang enak kan itu. Jadi kita tanyakan karena saya khawatir nanti ternyata dengan tidak sengaja kita berbuat zalim terhadap sesama. Jangan sampai menjadi santri berbuat zalim terhadap temannya atau terhadap zalim kepada pengasuh pondok. Demikian juga saya juga harus hati-hati jangan sampai berbuat zalim kepada santri kan itu. Jadi yang pertama adalah dakwatul madlumi, doanya orang yang dizalimi itu mustajab, dikabulkan oleh Allah. Yang kedua adalah wa da'watul musafiri, yaitu doane tiyang ingkang musafir, orang yang sedang bepergian. Orang bepergian itu kan tidak enak ya. Kalau enak wong seneng lunga itu berarti orang itu bermasalah kan itu. Pergi itu tidak enak kan itu ya. Jadi yang paling enak gimana di rumah kan itu. Iya, kalau pergi hanya setengah hari sih seneng-seneng saja, apalagi kalau konco-koncone kan itu. Kalau lama tidak enak kan itu. Tidak enak. Saya pernah pergi kemana dulu pas tahun 2014 pergi ke Belanda sama ke Jerman. Terus tahun berapa 2016 pergi ke Malaysia sama pergi ke Singapura. Kapan hari pergi ke Cina kan itu dalam waktu yang relatif lama. Tidak enak di pergian. Oleh karena itu orang yang dalam posisi kurang enak itu biasanya dongo tenanan kan itu kan. Dongo tenanan. Sampai niku nek donga perhatiin tenanan, sampai khusyuk sekali kan itu. Iku nek sampean duwe akeh kan itu. Duwe akeh, ulangan nilainya api kan itu, apa-apa seneng. Nek donga biasanya ora tenanan kan itu. Tetapi kalau Allah ngasih cobaan kepada kita, iku nek donga tenanan kan itu ya. Tenanan. Makanya kenapa sih kadang-kadang orang itu dikasih cobaan oleh Allah kan itu? Itu karena rasa sayangnya, rasa sayang Allah kepada kita, maka akhirnya Allah itu memberikan cobaan kepada kita. Jadi gitu. Dalam rangka apa? Agar kita lebih taqarrub kepada Allah. Makanya dakwatul musafir itu juga diijabah. Yang ketiga adalah wa da'watul walidi ala waladihi, yaitu doanya orang tua kepada anak, ala waladi kepada anak-anaknya. Makanya kalau nanti saudara menjadi orang tua, sama harus hati-hati kalau ngomong kan itu. Ora oleh ngomong begitu sama itu pegel karo anak kayak setan. Dan anak kayak setan berarti ibunya siapa? Ibunya setan berarti kan. Jadi tidak boleh, kita itu harus sangat hati-hati ketika ngomong kan itu. Ada seorang teman ya, jadi dosen di kampus kita di IAIN, sekarang sedang studi ke Australia itu, punya anak kembar ya, anaknya itu super aktif kan itu. Saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri itu, anaknya itu diajak ke kampus, ketika melihat ada dosen putri itu jilbabnya ditarik sampai terbuka, tarik di watak kan. Apakah ibunya marah? Ibunya ngomong gini, anak soleh, nggak pareng, nggak gitu. Jadi tetap dikatakan sebagai anak soleh. Kalau kebanyakan orang gimana? Pasti malu dan marah kan itu. Marah. Enggak, beliau tidak marah kan. Luar biasa. Jadi luar biasa. Makanya saudara nanti ketika sudah jadi orang tua ya belajar seperti itu kan. Sangat boleh jadi sampai dicoba oleh Allah dikasih anak sing rada jadi rada apa ya. Tapi itu proses itu ya, itu proses. Proses dalam hidup itu. Kalau kita bisa melalui, ya luluslah itu kan itu. Jadi makanya doanya orang tua itu mustajab, dikabulkan oleh Allah kan itu. Anget. Dengan sih saya termasuk dongane orang tuanya, saya doakan santri, doakan kepada mahasiswa, yaitu tenanan kan itu, tenanan.
Makanya kalau saya tuh ngasih kuliah perdana sering tak kasih tahu, sampean tuh merasa menjadi mahasiswa saya tidak sih kan itu. Kalau saudara itu merasa menjadi bagian dari mahasiswa saya, insya Allah saudara termasuk orang yang sering saya doakan gitu ya. Tetapi kalau saudara itu tidak merasa jadi mahasiswa, yang paling penting masuk, malah kuliah oleh nilai barbar kan itu, ya tentu tidak akan mendapatkan bagian dari doa-doa kita kan. Jadi kita harus saling mendoakan. Kita teruskan. Haddatsana Ayyashu ibnu Walid. Haddatsana cerita naik kita sapa Ayyashu ibnu Walid. Qala ketika sapa Ayyash, haddatsana Abdul A'la. Qala ketika sapa Abdul A'la, haddatsana cerita naik kita sapa Muhammad bin Ishaq an Yazid sang Yazid bin Abdullah ibn Qusaid an Muhammad ibnu Syurahbil akhi Bani Abdiddar, yaitu saudaranya anak keturunannya Abdibar, an Abi Hurairah saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala ketika sapa Abu Hurairah, sami'tu midangtani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu haling ketika sapa jeung Nabi, ma takallama mauludun minan nasi fi mahdi illa Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam wa sahibul Jurai. Mata kalama orang nate guneman sapa mauludun, seorang anak, seorang bayi minan nas yang menungso fi mahdin ketika masih ada di ayunan, illa Isa bin Maryam, kecuali Isa ibnu Maryam. Yang pertama itu ada Isa ibnu Maryam ketika masih kecil sudah bisa ngomong. Yang kedua siapa? Wa sahibu Jurai, dan temennya Jurai. Nah, nanti kita Jurej. Nanti kita pelajari bagaimana ceritanya Jurej ini kan itu ya, Jurej. Kilat dan ceritakan, ya Nabi Allah, wahai utusan Allah, wa ma sahibu Jurej. Jadi kilat ceritakan. Jadi ketika Rasulullah itu memberitahukan bahwa ada dua orang yang ketika kecil, ada dua bayi yang ketika kecil bisa ngomong, yaitu Isa bin Maryam sama Jurej. Akhirnya para sahabat bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabinya Allah, wa ma sahibu Jurej, siapa gerangan yang namanya temannya Jurej itu? Akhirnya qala jawab sama Nabi, fa inna Jurejan, maka setune Jurej kana ikono apa Jurej iku rajulan, seorang laki-laki rohiban itu sebagai apa ya kayak pendeta itu, rahib, orang yang mengorientasikan seluruh hidupnya hanya untuk Tuhan. Wah itu, jadi enggak nikah, enggak boleh duit kan itu, rahib seperti itu. Jadi hanya untuk Tuhan. Fi saumaatin ing dalam satu tempat peribadatannya. Jadi punya tempat peribadatan yang tinggi, tempatnya di atas gitu ya, tempatnya di atas. Lalu tetap betulnya Jurej. Jadi Jurej itu adalah seorang laki-laki yang menjadi rahib, semacam menjadi pendeta, yang menghabiskan hidupnya hanya untuk beribadah di situ, di tempat peribadatannya itu kan. Wa kan lan ana sapa ra'iya baqarin, yaitu seorang pengembala sapi, iku yakwi berputar-putar muter-muter atau berkeliling sapa ra'iya baqar ila asfala saumaatihi, ana ila asfali saumaatihi, ana ing ngisore tempat peribadatan si Jurej itu. Wa kana lan ana sapa imratun seorang wanita bin ahli qaryah, dari ahli desa itu, tahtalifu iku sering ketemu sapa imro'ah ila ra'i, kepada pengembala. Jadi Jurej itu di atas beribadah melaksanakan sholat, di bawahnya itu ada pengembala sapi, ada cewek itu, ada perempuan, sering ketemu di situ kan itu kan, ketemu di situ. Fa'atat mongko nuli rawuh sapa ummuhu ibune si Jurej, yauman ing dalam satu dino. Faqalat mongko nuli nyeluk sapa ibune Jurej, ya Jurej, wahai Jurej. Wa huwa halitai Jurej iku yusalli, sedang salah sapa Jurej. Faqala, ketika ibunya memanggil ya Jurej, akhirnya faqala mongko nuli ngomong sapa Jurej, mongko nuli batin sapa Jurej fi nafsi ing dalam atine si Jurej, ummi wa sholati, ummi ana ta aku milih ibuku
wa sholati utawa milih salatku. Jadi ketika ada salat ini memenuhi panggilan ibu atau meneruskan salat. Nah, itu Juraij ngoten. Akhirnya napa? Fara'a mongko nuli berpendapat sapa Juraij iku ayu tira yen to milih yen to mementingkan sapa Juraij salatahu ing salate Juraij. Thumma sarahat mongko nuli jerit mongko nuli berteriak sapa ibunya bi kelawan ya Juraij kan itu as-saniyata ingkang kaping kalih. Ketika akhirnya ibunya itu menjerit berteriak memanggil nama Juraij untuk yang kedua, faqala mongko nuli batin sapa Juraij fi nafsi ing dalem atine si Juraij. Batin napa sami? Ummi wa sholati. Ummi ana to aku milih ibuku, wa sholati ana to aku milih salatku. Fara'a mongko nuli berpendapat sapa Juraij. Begitu dia terumbang-ambing langsung dia putuskan. Napa diputuskan? Ayu tira yen to milih sapa Juraij salatahu ing salate Juraij. Jadi lebih meneruskan kepada salatnya. Ngaten. Summa sarahat bi tsalitsah. Summa sarahat mongko nuli berteriak sapa ibunya bi kalawan ya Juraij as-salitsata ing kaping 3. Faqala mongko nuli batin sapa Juraij fi nafsihi ummi wa sholati. Aku milih ibuku atau salatku. Fara'a mongko nuli berpendapat mongko nuli berkesimpulan sapa Juraij ayu tira yen to milih sapa Juraij salatahu ing salate si Juraij. Falamma lam yujibha mongko ari kalane ora jawab sapa Juraij ha ing panggilan ibune. Qolat mongko nuli ndonga rada batin ngoten sapa ibune. Napa? La amatakallahu ya Juraij. La amataka ora bakal mati sira, ora bakal mateni sira, ora bakal mencabut nyawamu wae Juraij sapa Allah ya Juraij hatta tangdura saengga ningali sira. Ningali sinten? Ningali fi wujuhil mumisati fi wujuhil mumisati ing dalam piro-piro wajahe WTS wanita tunasusila. Sekarang namanya apa itu? PSK. Perempuan apa PSK itu? Pekerja seks komersial kan itu ya. Ya orang pezina itu loh. Jadi akhirnya dia ngomong, "Wahai Juraij, Allah tidak akan mencabut nyawamu sebelum engkau dihadapkan dengan wajah-wajah wanita pezina." Wah niku gendongane ibune ngoten kan itu. Ngoten. Akhirnya napa ketika seperti itu sumang sarafat mengonuli kundur sapa ibunya fautia mengonuli den tekani den sowani sapa al-maliku seorang raja bitil kamarati lawan mengkono-mengkono wanita. Tadi wanita yang sering ketemu dengan apa niku pengembala sapi tadi loh, kan sering ketemu di bawah tempat peribadahnya si Juraij itu. Langgarane Juraij langgar itu ya. Nek langgar zaman teng Pulau Rincil kan dukur-dukur ngoten kan itu. Di bawahnya bisa digunakan bermain kan itu. Wanita yang sering ke situ ketemu pengembala sapi itu akhirnya sowan ke raja niku waqad waladat lan teman-teman kelahiraken wis meteng kelahiraken niku wanita niku. Faqala mongko nuli takon sapa raja mimman sange sapa? Lho Anda punya anak itu bapaknya siapa? Ngoten. Akhirnya qalat mongko nuli jawab sapa mar'ah min Juraij saking Juraij iku bapaknya sapa? Ya Juraij iku kan itu. Akhirnya qalat takon melih sapa raja as-sahibu saumati atau apakah dia yang mempunyai tempat peribadatan yang tinggi itu? Qalat mongko nuli jawab sapa mar'ah na'am nggih. Dan ketika seorang raja dilapori bahwa wanita itu punya anak itu yang menghamili adalah Juraij yang punya tempat peribadatan itu, qala mongko nuli ngendika sapa raja ihdimu hancurkanlah rubuhkanlah lubuno sira kabeh sauma'atahu ing tempat peribadatan si Juraij waktuni lan seretlah datangkan dia ni ingsun bilang go Juraij fadarabu mongko nuli den pukuli mongko nuli dihancurkan
ya dipukuli. Fadarabu mongko nuli padha mukuli. Fadarabu mongko padha mukuli sapa orang-orang yang diperintahkan oleh sang raja itu sauma'atahu ing tempat peribadatan si Juret bil fuusi dengan menggunakan kapak. Jadi pada membawa kapak dipukulkan dan akhirnya hancur hatta waqat sehingga roboh apa tempat peribadatan si Juret. Faja'alu mongko nuli dadi akan mengonuli melakukan sapa orang-orang yang diperintah sang raja itu ya dau ing tangane si Juret ila unuki ing atase gulune si Juret bihablen dengan menggunakan tampar. Jadi tangannya diginikan ditaleni dalam tampar. Juret dibawa untuk menghadap sang raja. Summan tulika mongko nuli den budalaken bi kanggo Juret famurra mongko nuli den liwataken bi kanggo Juret alal mumisati dilewatakan teng pundi di hadapan para wanita pezina. Faro'ahunna mongko nuli ningali sapa Juret hunna ing mumisat niku fatabassama mongko nuli mesem sapa Juret. Kenapa kok mesem ini? Kenapa Juret tersenyum? Karena Juret ingat, oh ini doa ibu saya dikabulkan. Jadi dia itu mengingat doa ibunya, kan dengar doa ibunya itu, terus dia tersenyum, oh iya doa ibu saya itu dikabulkan. Artinya saya apa? Saya itu ternyata ketemu dengan wanita-wanita punasu sila. Angatan wahunna hale utawi mumisat para pekerja para pezina itu yang durna ningali sapa mumisat ilahi kepada Juret finnasi di tengah-tengah manusia. Faqala mongko nuli takon sapa al-malik raja matazumu apa yang Anda harapkan hadhi terhadap perempuan ini, atau apa yang Anda duga hadhi kepada perempuan ini? Qala mongko jawab sapa Juret matazumu terus apa yang Anda kira, apa yang Anda pikirkan dengan dia? Qala akhire kolang ngendika sapa raja niku tazumu anna walada minka, saya menduga anna walada stune anake si wanita yang sering mundar-mandir ketemu sama tukang angon sapi itu, penggembala sapi itu iku mingka saking awakmu iku anakmu iku. Dewa cerita kaya ngono kan itu. Qala anti tazumina. Qala akhirnya takok sapa Juret kepada wanita tadi, antitas umina, apakah saudara mengatakan seperti itu tadi, saudara wadul atau ngetriku? Qala menjawab sapa wanita yang punya anak itu, naam yo. Qala mongko nuli ngendika sapa Juret, aina hadza saghiru, aina ana ing di hadza utawi yo hadza saghiru yaiku anak kecile. Mana anaknya yang kecil itu, anaknya mana sih kan itu. Juret tanya seperti itu kan itu. Qalu mongko padha jawab orang-orang yang datang itu bersama menjawab hadza fi hijriha, hadza utawi saghir si bayi itu yang dilahirkan perempuan itu iku fi hijriha ana ing pangkuane wanita itu iku lho sing pangkuane iku lho anaknya itu kan itu. Faqbala mongko nuli madhep sapa Juret alai ngatasé as-saghir faqala mongko nuli takok sapa Juret takok anak yang baru dilahirkan masih merah, jabang bayi ya. Masih merah itu ditanya. Apa pertanyaan Juret? Man abuka? Man utai sapane wong abuka itu bapakmu. Bapakmu sapa? Ditanya seperti itu. Iwate Juret itu. Qala mongko nuli jawab sapa as-saghir. Jadi anak kecil tadi menjawab ra'il baqari, yaitu penggembala sapi. Yaitu bapaknya penggembala sapi. Jadi ada anak kecil dia tanya bisa jawab, kan hebat ini ya, karena Juret orang hebat kan itu. Tetapi walaupun dia hebat, dia tidak memilih untuk panggilan orang tuanya tadi. Akhirnya hitungan ini kan itu. Akhirnya apa? Qala al-malik ketika tahu bahwa ternyata yang bapaknya anak kecil itu bukan Juret tetapi penggembala sapi, dan padahal seraja itu sudah memerintahkan untuk menghancurkan tempat peribadatan si Juret. Akhirnya nopo? Qala al-maliku, akhirnya ketika sapa al-malik
anaj'alu sauma'ataka min dhahabin, anaj'alu nonton gawe sapa ingsun sauma'ataka ing tempat peribadatan min dhahabin saking emas. Apakah engkau menghendaki agar tempat peribadahmu saya ganti menjadi terbuat dari emas? Qala jawab sapa Jurid, la boten perlu. Nah, ngoten. Qala akhirnya tangan meleh si raja itu min fiddatin. Jangan apa saka perak kan itu. Ora saka emas tapi perak. Mau dibuatkan tempat peribadatan terbuat dari perak. Andai kata jadi Jurid jenengan terus pundi? Ditawari min dhabi dan mesti mau kan itu. Lah tempat ibadah teko emas, padahal emas gram regane piro? 500.000 kan itu. Sak peribadah terus pirang kilo ae kan itu, pirang kuintal, duwe akeh niku. Kata ditanya apakah dari perak? Qala jawab sama Jurid, boten. Qala akhirnya takon melih sapa raja pada Jurid, fama naj'aluha, maka dengan apa naj'alu bagi gawe aku sapa sun ing sauma'atah niku ing tempat peribadatan niku. Qala jawab sapa Jurid, rudduha becik balik panjenengan ha ing tempat peribadatan niku kama seperti barang kanat kang ono apa ma. Tolong jenengan kembalikan saja ya seperti yang tadinya tadi loh, yang tadi itu tidak usah dari emas, tidak usah dari perak, yang jenengan melakukan kata mawon gitu. Ngaten nggih. Qala akhir taklon melih sapa raja, famal ladzi tabassamta, apa alladzi kang tabassamta, kang menjadikan kamu tersenyum. Jurid, awal mau kok tersenyum nyapo kan itu, kok bisa senyum-senyum kan itu ketika melihat cewek-cewek itu. Cewek-cewek, kalau saudara itu dari Jakarta ke Kediri atau ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur naik kereta itu, kalau sampai ke salah satu kabupaten di sana ya, kabupaten masih di Jawa Barat itu ada berderet rumah-rumah kecil itu berderet. Siapa dia? Ya tadi wanita tunasusila kan itu. Atau kalau di Nganjuk kan gitu kan, kalau lewat jalan lingkar itu juga ada seperti itu dulu. Nggak tahu sekarang ada atau tidak gitu. Itu. Jadi kenapa tadi kok tersenyum ketika saudara melihat wanita-wanita tunasusila itu? Qala jawab amron araftuhu. Amron satu perkara araftu ningali sapa ingsun hu ing perkara niku adrok tadi da'watu ummi adrokatni nemoni ning ingsun apa da'watu ummi. Jadi ya, kenapa tadi tersenyum tadi? Saya tadi tersenyum karena saya meyakini bahwa doa ibuku itu terkabul kan. Summa akhbara mangko nuli ngabaraken hum ing orang-orang yang datang tadi. Itu jadi cerita Jurej. Oleh karena itu orang itu dalam keadaan kayak apapun, termasuk ketika dia beribadah sepanjang ibadahnya itu adalah ibadah sunnah dan dipanggil sama orang tuanya, harus lebih mementingkan untuk memenuhi panggilan orang tua. Ngoten. Ibu ya orang ngerti tak, aku lagi khusyuk iki, khusyuk salat kan itu. Misalkan sampean khusyuk salat nopo? Salat duha. Rong rakaat kurang tambah loro menit, kurang tambah loro menit kurang lah itu. Setelah ibuke sibuk kan itu. Ternyata wilayah salat kan itu. Lah nek ibuke ora dungane ora apa-apa dungane kan itu. Dungane api sih ya, ora dungane sing elek itu. Ngaten nggih. Jadi ini menunjukkan bahwa doa orang tua itu dijabah oleh Allah. Sebentar mengatakan, monggo kita tutup bersama pengajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.